Shalom semuanya, haleluya jemaat Tuhan dimanapun saya berada, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan kita pada hari ini. Kembali kita akan belajar dari kitab Yakobus. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita tidak memandang muka, kita tidak menjalankan favoritism, kita membedakan satu orang dengan yang lain. Hal-hal yang praktikal yang harus kita lakukan dalam menjalankan kehidupan iman kita. Hal yang praktikal yang perlu kita jalankan ketika kita berjalan di dalam iman kita, sehingga iman kita menjadi hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat pertama sampai ke-13, tapi saya akan bacakan ayat pertama ke-8 dan ke-9. Judul perikop adalah Jangan Memandang Muka. Ayat pertama mengatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Oh, haleluya. Ayat yang luar biasa, ayat yang mengajar kita menjalankan iman kita secara aplikatif, secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak memandang muka, tidak mengamalkan iman kita di dalam Yesus Tuhan, Allah yang mulia itu dengan memandang muka, dengan membeda-bedakannya. Kemudian kitab Yakobus berikutnya, ayat-ayat berikutnya untuk menggambarkan, memberikan contoh yang lebih spesifik. Bagaimana ketika dalam suatu gereja ada orang kaya berpakaian bagus dan kemudian ada orang miskin pakaian tidak baik. Kalau kita sebagai orang Kristen membedakan, memandang, memberi muka kepada orang lebih kaya dengan perlakuan khusus, tetapi kita tidak memberikan perlakuan yang sama kepada orang miskin, Yakobus mengatakan bahwa kita sedang mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Saudara ingin mengetahui apa memandang muka? Favoritism. Favoritism, membeda-bedakan, memperlakukan orang secara berbeda masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saudara mengalami atau saudara memperlakukannya. Ingat, saudara orang beriman, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Amin. Yakobus menulis suratnya kepada jemaat mula-mula yang pada saat itu jemaat mula-mula terbentuk daripada orang-orang dari berbagai golongan. Ada orang Yunani, orang Yahudi, ada orang miskin, orang kaya, ada para janda, dan juga ada yatim piatu, dan juga ada orang yang tuan dibilang, ada juga yang menjadi budak. Dalam gereja pada saat itu, mungkin saat ini juga sama, ada banyak berbeda-beda latar belakang, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan iman kita dengan tidak memandang muka. Kenapa saudara? Kalau saudara kita teruskan di ayat 8 mengatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, saudara tahu hukum utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Kalau kita mengamalkan hukum kasih itu, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kita dikatakan berbuat baik. Dan kemudian ayat 9 mengatakan, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh karena hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Ketika saudara kita memandang muka, kita berbuat dosa di hadapan Tuhan karena kita tidak menghormati iman kita di dalam Tuhan, Allah yang mulia itu. Saudara sekalian, ada 3 hal ketika kita menerima seseorang, ketika kita tidak memandang muka. Pertama, ketika kita tidak memandang muka, kita menyambut siapa saja dalam gereja, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyambut saya, menerima saya apa adanya. Itu yang dilakukan Tuhan ketika Dia datang ke dunia, memanggil saudara, menyelamatkan saudara yang tidak layak. Saudara tahu, Tuhan menyambut kita, menerima kita apa adanya. Demikian kita harus melakukannya terhadap yang lain dengan tidak memandang muka. Hal kedua, ketika saudara menyambut sesama saudara, sesama jemaat di dalam gereja, ataupun orang yang baru masuk dalam gereja,
Saudara sedang menyambut Yesus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 10 ayat 40 mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut dia yang mengutus aku. Haleluya. Ketika kita menyambut setiap orang, kita sedang menyambut Yesus. Ketika kita tidak memandang muka kepada setiap orang, kita sedang memperlakukan mereka sebagai utusan dari Tuhan. Bukankah setiap orang diciptakan seturut gambaran dengan Tuhan? Ketika kita menyambut orang-orang yang belum percaya, pertama kali bergabung dalam kingdom group kita, dalam gereja kita, kita sedang menyambut satu sosok ciptaan Tuhan seturut gambar Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas sekali dan mari kita praktekkan dalam perjalanan iman kita. Mari kita mengamalkan iman kita kepada Yesus Kristus, Allah yang mulia itu. Saudara, iman kita saat ini diperkatakan dengan Allah yang mulia itu, dengan mengamalkan iman kita dan tidak memandang muka, terutama di dalam gereja, di dalam lingkungan kita, kepada orang-orang yang baru bergabung dengan kita. Haleluya. Dengan demikian, saudara sedang mempraktekkan hukum kasih Allah. Saudara sedang meneladani Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini sangat praktikal, sangat aplikatif, dan selalu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ingat bahwa kita sudah disambut, diterima oleh Tuhan apa adanya. Kita harus bisa menyambut, menerima setiap orang dalam kehidupan kita dengan apa adanya. Amin. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, bahwa hari ini kami diingatkan untuk kami mengamalkan iman kami, untuk tidak memandang muka, terutama dimulai dalam gereja kami, dalam kelompok kami Tuhan, dan kepada orang-orang yang baru masuk dalam gereja, baru bergabung dengan kami Tuhan. Ketika kami melakukan itu, kami sedang menyatakan kasih. Ketika kami menyatakan kasih, kami sedang menjalankan hukum yang utama, yaitu saling mengasihi. Terima kasih Bapa di surga. Allah Roh Kudus, ajar kami hari lepas hari untuk mengamalkan iman kami dengan tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan status ekonomi, tidak membeda-bedakan status latar belakang seseorang. Karena kami percaya kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan ajaran-Mu, dan kami mempraktekkan iman kami dengan benar, dan kami tidak berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjalankan iman kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.